Yuanen Yehui terus memukul Diamond Babon. Itu dengan lemah mencoba untuk mempertahankan dirinya sendiri, tetapi serangan itu membuatnya terlalu bingung. Babon itu jatuh berlutut, tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Yuanen Yehui meraih kepalanya dan memutarnya 180 derajat penuh. Sebuah retakan bergema memenuhi aula. Kemudian babon itu terjungkal ke lantai seperti boneka yang talinya dipotong. Itu sudah mati. Berbalik ke belakang, dia melihat betapa pucat dan ketakutan Xie, dan kupu-kupu yang mengganggu perutnya. Namun setelah beberapa saat, dia mendingin dan menyusut kembali ke ukuran normal. Yue Zhengyu mendarat di sampingnya, sayapnya terlipat kembali ke punggungnya. Dia mengerutkan alisnya. Betapa liciknya Diamond Babon. Sidang ke-12 selesai. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan jiwa roh babon berlian atau melanjutkan seterusnya. Petik 2. Yuanen Yehui mendekati Xie. Dia tersenyum lebar, gemetar. Saya baik-baik saja. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Kamu tidak berutang lagi padaku, katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan untuk menyentuh Diamond Babon ilusi yang mengambang di samping pintu. Babon itu tersebar, berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan berkumpul di sekitar bahunya. Itu mencoba untuk menjauh darinya, tidak mau menjadi jiwa rohnya. Tapi Yuanen Yehui tidak peduli. Dia duduk dan mulai menyerapnya, tidak menganggap tidak sebagai jawaban. Tang Wulin duduk di belakang Xie dan meletakkan tangannya di punggung temannya, menggunakan metode misterius surga untuk membantu Xie pulih. Meskipun jiwa bela diri mereka berbeda, kekuatan jiwa mereka serupa karena mereka berdua mengolah metode yang sama. Tang Wulin dengan lembut mengirimkan kekuatan jiwa ke Xie, membantu menenangkan napasnya. Warna dengan cepat kembali ke wajah Xie. Kamu sangat sembrono, gerutu Tang Wulin. Xie tersenyum kecut sebagai jawaban. Tang Wulin adalah satu-satunya yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika Yuanen Yehui dalam bahaya, dia memutuskan untuk menggunakan mata setan ungu untuk menyerang pikiran babon berlian. Itu adalah satu-satunya serangan jarak jauhnya, tapi dia tidak tahu seberapa efektif itu. Efek samping mata setan ungu adalah meningkatkan penglihatannya, dan saat dia sedang mempersiapkan serangannya ketika dia melihat Xie menyerbu dengan tubuh aslinya. Jika bukan karena Diamond Babon lemah dan lambat setelah keadaan marahnya berakhir dan Tang Wulin telah menyerang pikirannya untuk menunda, maka Xie tidak akan bisa memanggil klonnya tepat waktu. Dia hanya memiliki sepersekian detik untuk memanggil klon naga bayangan dan menggunakan badai naga bayangan untuk membela diri. Bahkan dengan mata setan ungu, Tang Wulin tidak bisa melihat Xie menggunakan keterampilan jiwanya. Itu hampir memberinya serangan jantung ketika dia mengira Xie telah menerima serangan itu dengan tubuh aslinya. Xie benar-benar akan memiliki tubuh yang lumpuh dan hancur sekarang jika dia tidak berhasil memanggil klonnya tepat waktu. Puff, bukankah kamu juga menerima pukulan untuk Gu Yue? Mengingat saat dia melompat untuk menyelamatkan Yuanen Yehui, perasaan magis memenuhi Xie. Dia tidak memikirkan semuanya sama sekali, melemparkan dirinya di antara dia dan babon tanpa ragu-ragu. Tidak sampai dia menatap kematian tepat di matanya, dia ingat untuk menggunakan klonnya. Satu-satunya penjelasan adalah situasi yang mengerikan memaksanya untuk pindah. Untungnya baginya, dia telah mendapat manfaat dari menghadapi bahaya ini dan berhasil menggabungkan keterampilan jiwa kedua dan ketiganya di saat-saat bahaya itu untuk menyelamatkan hidupnya. Su Lizhi berlari dengan beberapa roti babi di tangan. Xie menerima roti itu dan dengan senang hati memakannya. Aku hampir mati. Saya tidak akan bisa makan apapun lagi. Itu terlalu berbahaya. Mereka akhirnya mengerti betapa berbedanya serangan menara dan platform kenaikan roh. Setiap luka yang mereka terima di sini nyata. Xie benar-benar baru saja mati. Yuanen Yehui duduk di satu sisi, diam-diam menyatu dengan jiwa roh babon berlian. Tidak ada yang berani mengganggunya. Sidang ke-12 adalah batas mereka. Mereka tidak akan bertahan melawan monster jiwa di lantai berikutnya. Binatang buas yang mereka hadapi hanya akan menjadi lebih kuat dengan setiap percobaan yang mereka selesaikan. Untungnya, mereka telah menyelesaikan misinya. Baik Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui menemukan jiwa roh yang cocok. Semua orang duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. 10 menit kemudian, pintu cahaya menghilang. 2 jam kemudian, sorotan cahaya menerpa mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan diri mereka di ruangan tempat mereka memasuki menara. Su Xiaoyan berdiri di sana menunggu, berseri-seri saat melihat mereka. Di sisinya ada Leng Yaozu, yang tersenyum hangat dan berseru,
Kupikir kalian anak-anak hanya akan berhasil sampai ke lantai 9, tapi kamu benar-benar melewati lantai 12. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari Shrek. Biar saya beritahu Anda, biasanya membutuhkan tim penuh master jiwa 4 cincin untuk menyelesaikan percobaan ke-12. Keberanian dan kecerdasan Anda benar-benar mengagumkan. Jika Anda tertarik, Pagoda Jiwa akan dengan senang hati menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Kami akan memberi Anda sumber daya budidaya terbaik yang kami miliki. Ini juga tidak akan memengaruhi studi Anda di Akademi Shrek. Petik 2. Semua orang saling memandang dalam diam. Tang Wulin adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, maafkan saya. Saya sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi." Petik 2. Semua orang dengan bijaksana juga menolak. Tidak ada orang lain yang ingin bergabung dengan Pagoda Roh, dan Gu Yue telah bergabung dengan mereka. MN. Tidak apa-apa. Ini tagihannya. Leng Yaozu tersenyum penuh pengertian. Tagihan. Oh iya. Kita masih harus membayar jiwa roh yang kita dapatkan di menara, tapi harganya setengahnya. Senior, berapa harga beruang es saya? Tanya Su Xiaoyan. Milikmu 10 juta koin federal. Diamond babun adalah 30 juta. Ngomong-ngomong, itu setelah diskon. Petik 2. Tang Wulin menelan ludah. Itu sudah setengah harga. Itu masih sangat mahal. Jika jiwa roh 1000 tahun semahal ini, lalu berapa harganya 10.000 tahun? Bukankah harganya sangat mahal? Leng Yaozu tersenyum kecut melihat reaksinya. Apakah menurutmu ini mahal? Itu sangat normal mengingat mereka berdua adalah jiwa roh 1000 tahun kelas 1. Sebenarnya, semua jiwa roh di menara dikumpulkan dengan hati-hati dan dipilih oleh Pagoda Roh selama ratusan tahun. Butuh banyak tenaga, sumber daya, dan uang untuk menggantinya setiap saat. Apa yang Anda bayar untuk mereka tidak ada apa-apanya. Menara jiwa roh didirikan untuk membantu para master jiwa muda yang menjanjikan dan menjalin hubungan dengan mereka. Jika Anda membeli jiwa roh secara langsung, maka Anda harus membayar biaya penuh untuk menggantinya. Tapi jangan khawatir, kamu punya waktu sebulan untuk membayar kami. Petik 2. Terima kasih, senior. Mereka semua membungkuk padanya. Leng Yaozu menggelengkan kepalanya. Yue, kamu bisa mengantar mereka keluar. Lalu dia pergi. Sesaat setelah dia pergi, Yue Zhengyu menoleh ke Gu Yue. Hei Gu Yue, apakah Phoenix Douluo Surgawi Senior Leng the Spirit Pagoda? Gu Yue mengangguk. Leng Yaozu adalah seorang Douluo berjudul. Gelarnya sendiri sudah cukup untuk memenuhi hati mereka dengan kekaguman. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Yue Zhengyu menelan ludah. Dia Master Armor Tempur 4 kata. Selain Gu Yue, mata semua orang melebar. Setelah belajar tentang armor perang di kelas, mereka mengerti posisi dan kekuatan penting apa yang dia tempati. Armor pertempuran 4 kata adalah eksistensi tertinggi. Kekuatan mereka dalam skala strategis, dengan kekuatan untuk membelah langit dan membelah bumi. Puluhan ribu tahun telah berlalu dan teknologi telah membuat beberapa lompatan sejak umat manusia memahami kekuatan jiwa bela diri. Dengan munculnya judul Douluos, manusia tidak lagi lari dari makhluk buas dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Jumlah cincin jiwa yang dimiliki seseorang mencerminkan kekuatan kultivasi mereka. Umat manusia telah maju ke titik di mana mengumpulkan lebih dari 9 cincin jiwa bukan lagi mimpi. Setiap peringkat kekuatan jiwa dari 90 dan seterusnya memberikan lonjakan kekuatan. Untuk menjadi Douluo berjudul, seseorang harus menembus ambang batas peringkat 90. Setelah mencapai peringkat 95, mereka akan berdiri di puncak yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan Super Douluo. Pada akhirnya, kekuatan jiwa peringkat 99 memunculkan batas Douluo. Hanya dengan batas Douluo umat manusia dapat bersaing dengan makhluk jiwa terbesar, karena dua jenis keberadaan berdiri pada pijakan yang sama. Kemunculan pertama dari limit Douluo menandai titik balik dalam sejarah umat manusia, membuka pintu kebangkitan umat manusia sebagai penguasa benua. Kemudian datanglah generasi mitos di mana pendiri Sekte Tang, Tousan Hens Douluo Tang San, lahir. Dengan seni Sekte Tang dan jiwa bela diri kembarnya, dia melampaui batasnya, naik ke puncak dunia, dan naik ke dewa. Dia adalah langit di balik langit. Tapi dia bukan satu-satunya sosok legendaris yang muncul. 6 temannya, yang bersamanya mengenakan panji generasi pertama Shrek Seven Monster, juga mencapai surga. Hingga hari ini, setelah ribuan tahun kemajuan, tidak ada generasi berikutnya dari 7 monster Shrek yang melampaui yang pertama. Titik balik kemanusiaan lainnya terjadi 10.000 tahun setelah kenaikan Tang San.
Saat itulah roh es Douluo Huo Yuhao muncul, bertekad untuk menghidupkan kembali Sekte Tang. Di saat populasi makhluk jiwa menurun, ia menciptakan jiwa roh untuk meredakan ketegangan antara makhluk jiwa dan manusia. Dengan jiwa roh sebagai dasarnya, ia mendirikan pagoda roh. Sejak saat itu, teknologi jiwa berkembang pesat dan umat manusia menemukan semua jenis perangkat dan mekanisme jiwa. Setelah beberapa ribu tahun, baju besi perang diperkenalkan ke dunia. Ini menandai kesempatan di mana teknologi Misha akhirnya bisa melampaui kekuatan para master jiwa. Armor pertempuran memberi seorang master jiwa dorongan kekuatan yang luar biasa. Dengan armor pertempuran 4 kata yang dilengkapi, judul Douluo baru bisa menandingi limit Douluo dalam kekuatan. Meskipun limit Douluo adalah bentuk keberadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, dibantu oleh baju besi pertempuran, tidak ada makhluk jiwa yang dapat bertahan sedikit pun dari peluang. Pada akhirnya, sebagian besar makhluk jiwa biasa dimusnahkan. Jadi, Tang Wulin dan yang lainnya jelas tahu betapa hebatnya Master Armor Pertempuran 4 kata itu. Mereka bisa menghitung jumlah pembangkit tenaga listrik di benua ini dengan jari mereka. Makhluk yang paling dihormati. Desas-desus mengatakan bahwa 2 benua lainnya juga memiliki bagian dari Master Armor Pertempuran 4 kata. Penduduk benua Douluo dengan sepenuh hati percaya bahwa dengan tanah air mereka menjadi tempat kelahiran master jiwa, mereka adalah yang terbesar. Tang Wulin sudah mengenal beberapa Douluos berjudul kakeknya, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi, Guru Pandai Besi, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu, dan Silver Moon Douluo, Elder Kai. Namun, menurut Wu Zhangkong, tidak satupun dari mereka adalah Master Armor Tempur 4 kata. Ada orang-orang di Akademi Shrek yang mampu menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Tetapi mereka terjebak dengan baju besi 3 kata karena sumber daya Akademi yang terbatas, tidak dapat maju ke tingkat berikutnya. Ini karena membuat satu set armor pertempuran 4 kata hampir mustahil. Namun beberapa saat yang lalu, Tang Wulin dan yang lainnya bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo yang tampak muda yang merupakan baju besi pertempuran 4 kata. Dari itu saja, mereka bisa menyusun teka-teki itu. Otoritasnya di pagoda roh pasti mencengangkan. Untuk kali ini, Yuanen Yehui bereaksi terhadap kata-kata Yue Zhengyu. Phoenix Douluo Surgawi, Wakil Ketua Dewan Pagoda Roh. Petik 2. Yue Zhengyu memaksakan senyum. Siapa lagi dia? Saya tidak pernah menyangka saya akan seberuntung itu bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo hari ini. Itu adalah keberuntungan selama 3 masa hidup di sana. Kerinduan memenuhi wajahnya, seolah baru saja bertemu dengan idolanya. Tang Wulin melirik Gu Yue dan disambut dengan seringai. Ayo pergi, kata Tang Wulin. Mereka telah selesai dengan semua yang telah mereka rencanakan untuk dilakukan hari ini. Terserah Su Xiaoyan dan Yuanen Yehui untuk memikirkan cara membayar jiwa roh baru mereka. Tang Wulin, teriak Yuanen Yehui. Dia melontarkan senyum ramah padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah siswa yang bekerja di sini, jadi kita harus membantu satu sama lain. Petik 2. Aku tidak berterima kasih padamu, katanya. Saya ingin memberitahu Anda untuk membayar saya 20.000 poin kontribusi saya secepat mungkin. Saya perlu mengumpulkan uang untuk membayar jiwa roh saya. Petik 2. Oh, wajah Tang Wulin membeku, membuat Gu Yue dan Su Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ekspresinya menjadi masam. 20.000 poin kontribusi, 20.000. Saya tidak akan pernah berhutang lagi. Tidak pernah, sial. Begitu mereka tiba kembali di kampus, Tang Wulin langsung menuju bengkel pandai besi. Berutang memberinya rasa gatal yang tak tertahankan dan tidak menyenangkan. Dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Tepat ketika dia akan mulai menempa, ketukan terdengar di pintu. Dia membukanya untuk menemukan Yue Zhengyu di luar. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda di sini untuk melihat saya bekerja? Oh ya, Anda masih perlu membayar saya untuk giok perak. Saya yakin Anda melihat Yuanen Yehui meminta uangnya kepada saya, kata Tang Wulin tanpa daya. Yue Zhengyu tersenyum. Saya datang ke sini karena alasan itu. Saya belum memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membayar Anda, tetapi saya memiliki koin federal. Menurut nilai tukar akademi, seharusnya 100 koin federal per poin kontribusi. Dia membutuhkan koin federal untuk membayar jiwa rohnya, jadi kamu cukup membayar 2 juta koin federal. Saya pikir saya akan membayar Anda 2 juta koin federal sebagai uang muka untuk perak giok, dan saya akan mengganti sisanya dengan logam. Seharusnya itu lebih baik untukmu, kan? Petik 2. Kedengarannya bagus, kata Tang Wulin. Dengan cara pandai besi perlahan-lahan memotong pekerjaan mereka,
logam mentah jauh lebih berharga bagi Tang Wulin daripada poin kontribusi. Dia membutuhkan material untuk menempa armor perang di masa depan. Karena Feng Wuyu membayar makanannya sekarang dan dia tidak punya apa-apa untuk dihabiskan poin, dia tidak perlu menimbun poin untuk saat ini. Dengan pelanggan kaya seperti Yue Zhengyu yang berbaris, dia juga tidak perlu khawatir tentang cara mendapatkan item roh di masa depan. Dia bisa saja menempa Yue Zhengyu dengan imbalan apa yang dia butuhkan. Akhir-akhir ini, perak giok tempat telah berada di bagian atas daftar pandai besi. Lebih baik fokus pada satu tujuan pada satu waktu. Dia akan menempa paduan lain setelah dia puas dengan perak gioknya. Tingkat keberhasilannya saat ini untuk penempaan paduan adalah 30%, yang berarti 7 dari 10 tempa adalah sampah. Dari keberhasilan tersebut, paling tidak mencapai tingkat harmoni 60%. Sejauh ini dia hanya memalsukan dua bagian dengan tingkat harmoni lebih dari 90%, dan dia telah memberikan keduanya kepada Yue Zhengyu. Adapun potongan-potongan dengan tingkat harmoni yang rendah, dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ada lebih dari selusin bidak yang dia simpan untuk memurnikannya dengan benar di masa depan. Nilai paduan roh dan logam pemurnian roh cukup dekat, tetapi paduan pemurnian roh berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Semua orang ingin sekali menggunakan logam semacam itu dan harganya pun secara eksponensial lebih tinggi. Untuk alasan ini, Tang Wulin tidak terlalu cemas tentang menghasilkan uang dari penempaan saat ini, dengan sabar menunggu untuk menuai hasil yang lebih besar di jalan. Ada alasan lain mengapa dia tidak kurang tidur tentang ini. Meskipun paduan yang dimurnikan dengan roh mungkin mengandung kotoran, semakin tinggi tingkat harmoni dari paduan tersebut, semakin besar kesempatan dia untuk merombak dan menyempurnakannya. Skema Yue Zhengyu pun mulai membuahkan hasil. Dia tidak terburu-buru untuk Tang Wulin untuk semangat memperbaiki kepingan tingkat keserasian 90% dari giok perak. Dengan level kultivasinya saat ini, armor perang satu kata adalah batasnya. Dengan demikian, 1000 logam olahan sudah cukup. Jika dia menciptakan baju besi pertempuran satu kata dengan 1000 perak giok halus, maka dia bisa menambahkan logam lain ke perak giok di masa depan, roh menyempurnakannya, dan langsung meningkatkan baju besi menjadi 2 kata. Menggunakan baju besi tempurnya seperti ini sangatlah mewah. Tang Wulin pada awalnya enggan untuk memenuhi permintaan Yue Zhengyu, tapi sekarang dia mengerti apa tujuan Yue Zhengyu, jantungnya berdebar kencang saat dia membayangkan kemungkinannya. Armor pertempuran 2 kata bisa menyatu dengan penggunanya. Baik itu logam yang dimurnikan dengan roh atau paduan roh, keduanya memiliki kecerdasan dan kehidupan. Karena itu, semakin lama seseorang melakukan kontak dengannya, semakin besar tingkat kompatibilitasnya. Menginvestasikan waktu untuk menempa logam dasar yang baik lebih baik daripada menempa logam baru di kemudian hari. Tang Wulin memahami ini, namun, menempa paduan roh bukanlah jalan di taman, dan menempa kepingan tingkat harmoni 90% bahkan lebih sulit. Setiap kesuksesan lahir di atas gunung kegagalan. Klan malaikat suci Yue Zhengyu mungkin memiliki sumber daya untuk dibakar, tetapi Tang Wulin tidak. Untungnya, Yue Zhengyu memberinya bahan mentah untuk latihan, belum lagi dia akan membayar barang-barang dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Konon, yang benar-benar diinginkan Tang Wulin bukanlah uang. Itu lebih logam. Setelah pandai besi sepanjang sore, Tang Wulin beristirahat untuk bertemu teman-temannya untuk makan malam. Dia telah membangkitkan nafsu makan. Wulin, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Kekhawatiran melintas di mata Gu Yue saat dia melihat ekspresi kelelahannya. Gu Yue, aku mendapat ide baru-baru ini. Ayo panggil Wu Siduo dan Luo Guixing setelah kita selesai makan jadi saya bisa beritahu kalian semua sekaligus, kata Tang Wulin. Oke, kata Gu Yue, mengangguk. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin memanggil mereka ke bengkelnya setelah makan. Ketua kelas, kamu memanggil kami untuk apa? Luo Guixing dengan cepat menyuarakan pertanyaan ini saat mereka berkumpul. Meskipun Tang Wulin berhasil mendapatkan rasa hormat dari Luo Guixing dan Wu Siduo, cukup untuk membuat mereka berperilaku, masih ada jarak yang jauh di antara mereka. Keduanya adalah keajaiban dengan nama mereka terukir di Genius Yotes Rankings. Harga diri mereka membuat mereka sulit menerima Tang Wulin dulu. Paling tidak, mereka tidak mengakui kekuatannya. Jadi begini kesepakatannya. Saya punya ide yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya telah menempa logam untuk siswa kelas 2 yang juga bersiap membuat baju besi perang, dan dibandingkan dengan kami, dia melakukannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Caranya sepertinya akan memberikan fondasi yang lebih baik.
Jika kita meminjam metodenya, saya pikir itu akan sangat membantu kita seperti saat kita menjadi Master Armor Perang. Petik 2. Tang Wulin menjelaskan rencana Yue Zhengyu. Yue Zhengyu tidak bersumpah untuk merahasiakannya dan metode ini juga tidak layak untuk sembarang orang. Itu membutuhkan pandai besi yang terampil dan segunung bahan mentah. Apakah itu mungkin? Luo Guixing tidak yakin. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat satu set armor pertempuran satu kata yang terbuat dari paduan roh? Saya tidak bisa menyetujui metode seperti itu. Petik 2. Wu Shiduo menggelengkan kepalanya. Tingkat keberhasilan penempaan paduan Anda cukup rendah, tetapi peluang Anda untuk menghasilkan karya dengan tingkat harmoni 90% bahkan lebih rendah. Saya akui saya terkejut bahwa Anda dapat menempa paduan roh, tetapi kita harus bertaruh pada keberuntungan jika kita memilih metode ini. Begitu kita mulai dengan armor tempur kita, tidak ada jalan untuk mundur. Dimulai dengan paduan harmoni 90% berarti menggunakan bahan yang sama untuk keseluruhan set. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghasilkan sebanyak itu? Jika kita melakukan ini dan Anda tidak bisa, maka meskipun kita hanya kekurangan satu bagian, semuanya akan sia-sia. Kami bahkan tidak akan bisa lulus seperti itu. Petik 2. Dia mengerutkan kening. Semakin cepat kita menyelesaikan armor tempur kita, semakin tinggi peluang kita untuk memasuki pelataran dalam. Apakah Anda memberitahu kami untuk bertaruh pada tingkat keberhasilan tempaan Anda? Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada kata-kata mereka, alisnya berkerut. Sepertinya saya terlalu bersemangat dan tidak memikirkan semuanya. Kritik mereka masuk akal. Yue Zhengyu cukup kaya untuk melakukan pendekatan ini, tetapi ternyata tidak. Mari tetap berpegang pada rencana awal kita. Gu Yue hampir selesai dengan desain armor tangan dan lengan bawah dan aku siap untuk mulai membuatnya saat dia siap. Petik 2. Menurutku apa yang dikatakan Wulin masuk akal, sela Gu Yue. Ini akan menantang untuk membuat armor kita dengan paduan, tapi hasilnya akan bagus jika kita berhasil. Akan jauh lebih mudah bagi kami untuk meningkatkan armor kami di masa mendatang. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kalian berdua tidak berencana menggunakan paduan roh untuk baju besi pertempuran dua kata Anda? Anda tidak akan pernah menjadi Master Armor pertempuran tiga kata jika tidak. Jika Anda harus melakukannya pada akhirnya, mengapa tidak memulainya? Saya tahu ini akan sulit bagi kami, tetapi risikonya sepadan. Saya mengatakan kami melakukan apa yang disarankan Wulin. Petik 2. Gu Yue pindah untuk berdiri di sisi Tang Wulin. Wu Shiduo menatapnya dengan dingin. Jika Anda ingin berjudi, lakukanlah sendiri. Karena kami terpecah tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kami harus menyelesaikannya. Bagaimana kelompok kita akan melanjutkan dari sini. Petik 2. Luo Guixing tetap diam, tetapi jelas dia setuju dengan Wu Shiduo. Tang Wulin menepuk bahu Gu Yue. Lupakan saja. Mari kita pergi dengan rencana awal. Saya membiarkan imajinasi saya menjadi lebih baik dari saya. Membuat armor kami dengan paduan akan terlalu mahal, dan saya tidak yakin saya bisa menghasilkan paduan semangat sebanyak itu. Petik 2. Tidak, saya ingin menggunakan paduan untuk baju perang saya, kata Gu Yue. Tang Wulin terkejut dengan sikap keras kepalanya, lalu kehangatan memenuhi hatinya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya mendukungnya. Ekspresi Wu Shiduo menghitam. Jadi, menurutmu kita harus bubar? Gu Yue mendengus. Jika Anda ingin bubar, maka kami akan bubar. Kalian berdua tidak menyukai kami sejak awal. Petik 2. Wu Shiduo mencibir. Baik, kami bubar. Ingatlah bahwa ini yang Anda inginkan. Jangan menyesali ini nanti. Mari kita lihat bagaimana Anda membuat perlengkapan perang Anda hanya dengan Anda berdua. Dengan ini, dia berbalik untuk pergi. Sebelum Tang Wulin bisa memanggilnya, Gu Yue menghentikannya dengan menarik lengan bajunya. Namun, Luo Guixing berlari di depan Wu Shiduo, melarangnya pergi. Kalian semua sangat impulsif. Ini tidak baik untuk kita semua. Kami ditempatkan dalam satu kelompok bersama oleh Akademi untuk membuat misya atau baju besi perang sebagai ujian. Menurut Anda bagaimana kita akan dievaluasi jika kelompok kita putus? Ini akan menghancurkan peluang untuk masuk ke pelataran dalam. Semuanya, luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Bagaimana dengan ini, saya akan melanjutkan rencana awal dengan Wu Shiduo. Kalian berdua akan menempa dan mendesain sesuai rencana. Tapi di sisi saya tidak cukup terampil untuk bekerja dengan paduan roh, jadi Anda harus mencari pembuat lain. Petik 2. Wu Shiduo tampak seperti menelan lemon. Dia tidak pergi, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Menatap Luo Guixing sejenak,
Tang Wulin memberi isyarat persetujuannya. Baik, kami akan melakukannya nanti. Aku akan memurnikan 1000 orang kelas 1 dan Gu Yue akan menyelesaikan desain baju besimu. Adapun set baju besi kita sendiri, kita akan menemukan seseorang yang cukup baik untuk membuatnya. Petik 2. Luo Guixing tersenyum. Itu sudah beres. Mari kita akhiri di sini hari ini. Hubungi saya setelah desainnya selesai sehingga saya bisa mulai secepatnya. Petik 2. Setelah melihat sosok Wu Shiduo dan Luo Guixing menghilang ke kejauhan, Gu Yue menoleh ke Tang Wulin dengan amarah. Mengapa Anda setuju dengan itu? Luo Guixing itu tidak bagus. Dia hanya memanfaatkan kita sekarang. Kami menempa dan mendesain untuk mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk kami. Petik 2. Tang Wulin memberinya senyuman meyakinkan. Hanya karena saya tidak melawan bukan berarti saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pemurnian 1000 kelas 1 semudah membuat kue bagi saya sekarang dan mendesainnya juga akan menjadi praktik yang berharga bagi Anda. Luo Guixing benar tentang kami sebagai sebuah kelompok. Bahkan jika kami memiliki pandangan yang bertentangan, kami harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Jangan lupa kami adalah pemimpin kelas. Kami tidak bisa membiarkan siswa lain melihat kami berkelahi satu sama lain. Petik 2. Gu Yue mendengus, marah dengan situasi mereka. Tang Wulin menekan bibirnya menjadi senyum lembut. Mereka pikir itu tidak mungkin bagi kami, jadi kami harus menunjukkannya kepada mereka. Gu Yue, kami masih akan menggunakan perak ajaib di baju besi Anda. Tapi perak berat tidak cocok untukmu. Itu berarti juga tidak ada giok perak. Saya pikir esensi emas akan menjadi alternatif yang lebih baik. Perak ajaib dan esensi emas dapat ditempa bersama menjadi emas roh, paduan dengan sifat amplifikasi unsur yang hebat. Petik 2. Baik, aku hanya akan mendengarkanmu, kata Gu Yue segera. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu gunakan? Petik 2. Untukku, aku masih akan mencoba tanganku dengan perak tebal sebagai alasnya karena aku sangat familiar dengannya. Ini juga sangat padat, cocok untuk logam dasar. Lalu saya akan menambahkan besi bintang untuk membentuk perak bintang. Dia mengusap dagunya. Ya, itulah yang akan saya lakukan. Perak bintang benar-benar kuat, memiliki sifat penguatan kekuatan jiwa yang baik, dan dapat memberikan banyak kemungkinan saat saya menambahkan lebih banyak logam ke dalamnya di masa mendatang. Garis keturunan saya mungkin istimewa, tetapi saya tidak bisa hanya mengandalkannya. Saya harus berpikir tentang cara menumbuhkan rumput blue silver saya juga, jadi perak bintang adalah logam yang paling cocok untuk saya saat ini. Kedua paduan itu sama sulitnya untuk ditempa seperti perak giok. Sebenarnya, emas roh Anda sedikit lebih sulit, tapi saya pikir saya akan bisa melakukannya. Adapun seberapa tinggi tingkat harmoni itu akan menjadi keberuntungan. Petik 2. Itu sudah beres. Karena kamu sudah memiliki perak berat dan perak ajaib, aku akan mengambil beberapa besi bintang dan emas esensi untukmu, kata Gu Yue. Kamu akan? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Besi bintang dan emas esensi jauh lebih berharga daripada perak berat atau perak ajaib. Satu-satunya alasan dia memutuskan paduan ini adalah karena Yue Zhengyu memberinya perak berat dan perak ajaib. Gu Yue tidak pernah membicarakan keluarganya sebelumnya dan selalu menjalani kehidupan yang sederhana, jarang memanjakan diri dalam kemewahan apapun. Dia selalu berpikir situasinya mirip dengan situasinya. Dari mana Anda akan mendapatkan semua uang itu? Tang Wulin bertanya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Fokus saja pada penempaan. Saya akan menangani logamnya. Kami memiliki banyak logam di pagoda roh, Anda tahu. Dan saya adalah murid langsung wakil ketua. Petik 2. Jangan memaksakan diri. Kita bisa mengerjakannya bersama, dan jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya bisa menjual beberapa paduan saya untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Mereka seharusnya mendapatkan cukup banyak jika saya melakukannya. Petik 2. Tidak apa-apa, aku bisa menangani ini, kata Gu Yue. Tekadnya menggerakkan dia, bersinar seperti nyala api. Mari beritahu Xiaoyan dan Xie tentang ini saat kita kembali. Kami akan membiarkan mereka berlatih dengan kelompok mereka terlebih dahulu, kemudian setelah mereka lebih terampil, kami dapat membantu mereka membuat baju besi satu kata juga. Petik 2. Baik, aku akan kembali dulu, kata Gu Yue. Ada banyak hal yang harus saya ubah dalam desain sekarang karena kami akan menggunakan paduan semangat. Inti sirkuit asli sudah tidak cocok lagi. Aku harus memikirkan ini. Petik 2. Kekhawatiran Wu Shiduo dan Luo Guixing masuk akal. Jika Tang Wulin tidak dapat menjamin paduan tingkat harmoni yang tinggi,
maka terlalu berisiko bagi mereka untuk membuat baju besi pertempuran satu kata dengan paduan. Ini juga mengapa Tang Wulin setuju untuk mencari pembuat lain. Karena keduanya tidak membuat baju besi perang mereka sekarang, dia harus mencari orang lain untuk mengisi celah itu. Adapun siapa, dia tidak tahu. Dia awalnya tidak yakin tentang rencana ini, tetapi sikap Wu Siduo dan Luo Guixing terhadapnya dan Gu Yue membantunya menguatkan tekadnya. Setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri dan Tang Wulin tidak terkecuali. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menang melalui usahanya. Meskipun jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver sampah dan gold light-nya adalah jiwa roh yang rusak, melalui ketekunan belaka, dia tumbuh lebih kuat. Sekarang dia adalah ketua kelas dari kelas 1 Akademi Shrek. Bahkan Gold Light berevolusi menjadi Gold Song. Dibandingkan dengan semua yang telah dia lalui, tantangan ini bukanlah apa-apa. Bintik di bagian bawah sepatunya. Tidak peduli rintangan apa yang menghadang, dia akan menghadapinya selangkah demi selangkah. Angin malam yang sejuk menyambut Gu Yue begitu dia melangkah keluar. Dia sering meninggalkan kampus ke Pagoda Jiwa untuk menangani urusan pribadinya. Tidak lama setelah dia melewati gerbang, sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di depannya. Seorang pria jangkung turun dari kursi pengemudi dan berjalan untuk membukakan pintu untuknya. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut. Itu akan menjadi mobil jiwa paling mewah yang pernah dilihatnya. Gu Yue memasuki kendaraan. Interiornya memamerkan jok kulit merah dan penutup kayu kecoklatan dengan aksen lapisan logam mengkilap dan permata. Dia duduk dengan tenang. Siapkan 10 ton esensi emas dan bintang perak untukku. Ya, nona muda, jawab pengemudi itu. Kalau begitu, mari kita pergi ke Pagoda Jiwa. Dimengerti. SUV hitam itu berhenti di jalan dan melaju. Terlepas dari seberapa cepat kendaraan itu melaju, Gu Yue tidak mengalami satupun benturan atau mendengar apapun dari luar. Dia bersantai di jok kulit yang lembut, bersandar di jendela saat dia melihat mobil melintas. Saat dia menatap dunia, matanya perlahan kehilangan fokus. Beberapa saat kemudian, SUV itu berhenti di depan markas Spirit Pagoda. Sekali lagi sopir itu turun untuk membukakan pintu bagi Gu Yue, sebuah tangan melayang melindungi kepalanya saat dia turun. Saat Gu Yue menuju ke markas Spirit Pagoda, pengemudi kembali ke kendaraan dan pergi ke kegelapan. Gu Yue langsung menuju lift dan menuju ke kantor Leng Yaozu. Oh, kamu di sini. Leng Yaozu tersenyum menyapa. Ibumu baru saja meneleponku dan menanyakan kabarmu. Dia benar-benar mengkhawatirkanmu, loh. Petik 2. Gu Yue tertawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Denganmu, siapa yang berani menyakitiku? Petik 2. Sudut mulut Leng Yaozu sedikit melengkung, tapi itu bukan senyuman. Yue Yue, aku mengetahui tentang rahasia kecilmu sekarang. Rahasia apa? Gu Yue bertanya dengan curiga. Leng Yaozu menyeringai. Mataku. Kebingungannya terbukti dengan alisnya yang berkerut. Ada sesuatu yang berbeda dengan matamu saat melihat Tang Wulin. Anda tidak melihatnya seperti dia hanya siapa saja. Jadi, ada sesuatu yang terjadi padanya. Petik 2. Bukan saya. Saya telah melihat latar belakang Tang Wulin. Dia mendapatkan jiwa roh yang rusak dari kami di masa lalu namun dia masih bisa masuk ke Akademi Shrek. Luar biasa. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap. Anda menyelidikinya. Leng Yaozu terkekeh. Tentu saja aku menyelidiki orang yang diminati putri kecil kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak akan mengganggu hidup Anda. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka itu saja. Sebagai siswa di Shrek, dia memiliki kualifikasi untuk bersama Anda. Keluarga Anda juga berpikiran terbuka, jadi mereka tidak akan bersikap melodramatis tentang hal itu. Jangan lupa bahwa Anda baru berusia 13 tahun. Masih terlalu dini bagi Anda untuk memikirkan hal semacam ini. Jika Anda serius ingin berkencan dengannya, setidaknya tunggu beberapa tahun sampai Anda berdua lebih dewasa. Petik 2. Gu Yue tersipu, berkata dengan bingung, tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong, guru. Kami hanya teman sekelas dan tidak lebih. Petik 2. Mehaem. Tentu, jika Anda ingin menyebutnya begitu, kata Leng Yaozu dengan alis terangkat. Tapi Tang Wulin itu cukup menarik. Dia mungkin tidak terlalu kuat sekarang, tapi dia menunjukkan potensi yang besar. Aku menyaksikan pertarungannya dengan naga kadal iblis, dan terkejut ketika dia benar-benar menekannya dengan auranya dan membunuhnya dalam satu serangan. Kalian tidak akan berhasil sampai ke lantai 12 jika bukan karena dia. Jika tebakan saya benar, dia memiliki garis keturunan drakonik. Saya tidak yakin yang mana, tapi itu pasti cenderung ke arah kekuatan murni.
Meskipun naga kadal iblis adalah naga darat, darah drakoniknya cukup kuat. Fakta bahwa dia bisa menekannya menunjukkan betapa hebatnya garis keturunannya. Padahal, sayang sekali tentang jiwa bela dirinya. Garis keturunan yang kuat tidak akan cukup untuk menebusnya. Apakah Anda yakin dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar? Petik 2. Gu Yue mengerutkan kening. Saya juga tidak yakin. Situasi tubuhnya istimewa. Garis keturunan Hai dapat menghasilkan cincin emas, tetapi saya sangat yakin itu bukan cincin jiwa yang sebenarnya. Auranya sangat berbeda. Dia bisa menggunakan kekuatan itu bahkan tanpa setetes pun kekuatan jiwa di tubuhnya. Petik 2. Mari kita lihat dulu. Sangat disayangkan bahwa Sekte Tang telah merebutnya, kata Leng Yaozu, menghela nafas. Kalau tidak, saya pasti akan merekrutnya. Anak-anak lain itu juga cukup hebat. Mereka mungkin tidak berbakat seperti Anda, tetapi mereka masih bisa dianggap jenius. Nah, itulah yang diharapkan dari Shrek. Petik 2. Mari kita mulai, kata Gu Yue.